Film dibuka di mana kita diperlihatkan dengan seorang pencopet bernama Michael dan rekannya yang, siapa ya? Nah ini ajalah, kita panggil Alui aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini lagi beraksi di sebuah pasar malam di kota Paris. Terlihat Alui langsung sensor hingga membuat para pengunjung di sana kehilangan fokus, lalu Michael pun langsung mencopet barang-barang berharga milik mereka. Setelah itu Michael dan Alui bertemu di stasiun, kemudian Alui meminta bayaran sebesar 300 euro atau 5 juta rupiah karena telah membantunya untuk mencopet. Melihat Michael yang ganteng mirip saya, Alui mengajak Michael agar menginap di rumahnya. Wow, tapi Michael yang melihat polisi langsung meninggalkan Alui. Dan inilah Bastille Day. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan agen CIA bernama Breyer yang lagi berada di Paris karena dipanggil dua agen CIA lain yang bernama Tom dan juga Karen yang memintanya agar menjalankan sebuah misi. Di situ Tom membahas misi yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Breyer yang mana Breyer melakukannya dengan ceroboh, gak patuh, dan gak bertanggung jawab karena malah memperlihatkan informannya. Kemudian Karen meminta untuk bicara empat mata dengan Breyer dan didapatkan fakta kalau Karen telah mempertaruhkan posisinya agar dia bisa memberikan misi tersebut pada Breyer. Sebelum pergi Karen berkata kali ini Breyer harus patuh terhadap aturan, kemudian Karen memberikan foto informan Breyer yang telah terbunuh. Scene berpindah memperlihatkan seseorang bernama Jean yang menyuruh pacarnya bernama Zoe untuk meledakkan bom di gedung Partai Nasional Prancis. Terlihat Zoe sangat gelisah, kemudian Jean meyakinkan kalau di gedung itu gak ada orang dan bom itu hanya sebagai peringatan. Zoe pun langsung bergegas pergi sambil membawa bom, tapi setibanya di sana, Zoe berubah pikiran dan gak jadi menyimpan bom di gedung tersebut. Sementara itu Michael pergi ke tempat seorang imigran bernama Baba untuk menjual barang hasil copetannya. Setelah transaksi selesai, Baba meminta Michael agar pulang ke negara asalnya, tapi Michael berkata kalau dia ingin sekali kuliah kedokteran dan sontak Baba pun tertawa. You have a good evening, Dr. Michael. Beberapa saat kemudian, Michael melihat Zoe yang terlihat sangat gelisah dan ketakutan. Di situ Zoe menghubungi Jean dan berkata dia gak jadi menyimpan bom dan akan melemparkannya ke sungai. Seketika jiwa pencopet Michael yang tergugah menghampiri Zoe dan langsung mengambil tas miliknya. Zoe yang sadar kalau tasnya hilang, dia pun langsung mencari tas itu dan membuatnya semakin ketakutan. Di sisi lain, Jean bertemu dengan dua rekannya bernama Raffi dan Christophe lalu minta maaf karena Zoe gak jadi menyimpan bom itu dalam gedung. Kemudian Raffi menyuruh agar Jean membujuk Zoe agar kembali ke gedung dan menyimpan bom tersebut. Michael langsung membuka isi tas Zoe, tapi ternyata isinya hanya wig, boneka, dan satu buah HP. Setelah melihat kalau isi tas itu gak menarik, Michael pun langsung membuangnya ke tempat sampah, tapi tiba-tiba meskipun rencana terornya gagal, Raffi tetap memerintahkan Christophe agar mengirimkan pesan ancaman kepada pemerintah dan menjadikan ledakan itu sebagai awal ancaman. Kepala intelijen Prancis yang bernama Victor langsung membuat konferensi pers untuk menanggapi ledakan tersebut lalu berkata kalau pemerintah gak akan menyerah melawan teroris. Setelah itu Victor dihampiri oleh asistennya yang bernama Yannick lalu memperlihatkan tersangka pengeboman. Kemudian Victor menyuruh agar Yannick memberikan foto itu kepada CIA dan Interpol.
Di kantor CIA tengah disibukkan untuk mencari latar belakang Michael karena menduga kalau dia adalah pelaku pengeboman. Wah, kena kambing hitam si Michael. Breyer akan langsung mencari Michael, tapi Tom memintanya agar berhati-hati. Karen pun setuju dengan Tom, lalu menyuruh agar Breyer menangkap Michael secara diam-diam dan menyerahkan sisanya kepada kepolisian Prancis. Police have released a CCTV image of a man wanted. Hingga di keesokan harinya, Michael terbangun karena berita di televisi yang memberitakan kalau dia menjadi tersangka pengeboman. Sontak Michael pun panik dan langsung bergegas untuk pergi. Tapi ternyata Breyer udah ada di sana dan Michael langsung kabur lewat jalur atap. Dikarenakan keahlian parkur Michael gak sejago saya, dia akhirnya tertangkap dan dibawa oleh Breyer ke sebuah tempat rahasia milik CIA untuk diinterogasi. Di tempat lain, Raffi dan rekannya pergi ke rumah Jan berniat menghabisi Zoe karena gagal melakukan misi. Jan menyuruh Zoe agar pergi dari kota Paris karena akan ada orang yang membunuhnya jika masih tinggal di sini. Seketika Zoe melihat kalau beberapa orang udah masuk ke dalam rumah Jan, lalu dia pun pergi. Di sisi lain, Breyer langsung menginterogasi Michael, tapi Michael menjelaskan kalau dia bukan seorang teroris, melainkan hanya seorang pencopet dan sama sekali gak tahu kalau isi dalam tas itu terdapat bom. Michael berkata kalau tas itu milik seorang perempuan cantik yang berambut coklat. Atas hal itu, Breyer meminta Michael agar mempraktekkan cara mencopet, lalu akhirnya Breyer menyadari kalau Michael adalah pencopet yang handal. Sementara itu, Raffi dan Christophe pergi untuk mencari Zoe melalui GPS HP, tapi ternyata mereka malah sampai di tempat rahasia CIA. Breyer langsung menemui mereka, tapi ternyata dia diserang dan seketika terjadi aksi baku hantam. Merasa ada kesempatan, Michael kabur dari tempat itu dan langsung pergi ke tempat Baba. Mengetahui kalau tempat rahasia CIA diketahui polisi Prancis, Tom langsung menyalahkan Breyer karena kecolongan dan Michael berhasil lolos. Breyer menjelaskan kalau ada dua orang yang mencari perempuan bernama Zoe yang merupakan pemilik tas berisi bom. Tom mengingatkan agar Breyer fokus dengan misinya, yaitu menangkap Michael dan jangan terlibat dalam aksi lain. Di tempat lain, Raffi mengumpulkan timnya untuk membagi tugas karena Jan telah gagal menjalankan misi. Kemudian Raffi berkata kalau dia udah punya layout Bank Nasional Prancis agar mudah mengambil uang digital atau kripto sebanyak 500 juta euro atau sekitar 8,5 triliun rupiah. Wah, itu kalau dibeliin seblak level 10 bisa mules serentak si Indonesia. Bon, Pascal nous a laissé tomber. Et à partir de maintenant, on divise par 14. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Di keesokan harinya, Yannick memberitahu Victor kalau ada panggilan anonim yang menyebutkan kalau bom yang meledak kemarin dibuat di pusat komunitas imigran. Ternyata Raffi adalah seorang komandan polisi pasukan Rapid Prancis yang bekerja sama atau kong kali kong dengan Victor untuk mencuri kripto. Mereka akan membuat kerusuhan rasial agar kota Paris keos, lalu mereka dapat mencuri kripto dengan sangat mudah. Wah, maling bikin propaganda ini mah. Beberapa saat kemudian, pasukan Rapid Prancis langsung menyerang pusat komunitas imigran, kemudian mereka menyimpan sebuah bom dan memfitnah para imigran itu. Aksi tersebut ternyata memicu demo besar-besaran dan membuat kota Paris semakin memanas. Setelah pasukan Rapid berhasil menangkap beberapa orang yang mereka jadikan kambing hitam, Yannick menggelar konferensi pers lalu berkata kalau dia punya bukti tersangka perakit bom yang berada di masjid. Tapi tersangka utama yaitu Michael belum diketahui keberadaannya. Aduh, selalu aja umat muslim yang diginiin ya Allah. Ya semoga aja dengan film ini bisa membuka mata dunia lah kalau muslim itu bukan teroris, Brad.
Scene berpindah memperlihatkan Michael yang tiba di rumah Baba. Kemudian Michael meminta tolong untuk bersembunyi di rumah Baba. Baba mengajak Michael masuk ke dalam rumah, tapi tiba-tiba dia mengunci rumahnya karena Baba telah membuat kesepakatan dengan Yannick yang berjanji akan memberikan kewarganegaraan jika Baba berhasil menangkap Michael. Baba langsung mengabari Yannick kalau Michael ada di rumahnya dan Yannick pun segera menyuruh agar pasukan Rapid segera menangkap Michael. Terlihat kalau pasukan Rapid udah berada di luar, sontak Michael pun panik dan mencari jalan keluar dari sana. Hingga Michael yang telah dibidik oleh sniper tiba-tiba diselamatkan oleh Briar. Dalam perjalanan, Briar dihubungi oleh Karen lalu memberitahu kalau pasukan Rapid Prancis menemukan sebuah bom di masjid pusat komunitas imigran. Tapi Briar berkata kalau dua orang yang menemuinya gak terlihat seperti bagian dari komunitas imigran. Mendengar telepon itu, Michael jadi tahu kalau Briar ternyata seorang agen CIA. Kemudian Michael menjelaskan kalau dia hanya seorang pencopet. Tapi Briar berkata kalau Michael harus membantunya untuk menemukan Zoe. Gak lama mereka akhirnya sampai di tempat Zoe berada, tapi salah seorang teman Zoe bernama Tamir berkata dia gak mengenal Zoe. Hingga sontak Briar menyerang Tamir dan langsung menodongkan pistol miliknya. Kemudian dari luar terdengar kerusuhan dan terlihat kalau mobil Briar dibakar dan Zoe beserta temannya pun berhasil kabur. Briar dan Michael segera mencuri sebuah mobil untuk mengejar Zoe. Lalu Briar menyuruh Michael agar mengecek galeri foto milik Zoe dan mereka pun pergi ke tempat kerja salah satu teman Zoe yang bernama Paul. Setibanya di sana, mereka pun segera bersiap untuk menangkap teman Zoe itu. Di sana Michael berhasil mendapatkan laporan milik Briar, lalu seketika Briar pun marah karena Michael mengambil barang miliknya. Briar mengancam akan menembak Michael jika berani mengambil barangnya lagi. Aduh, calutak si Michael. Jesus, man. Shut up. Who's here? Gak lama terlihat Paul baru aja tiba di sana. Kemudian Briar menyuruh Michael agar masuk untuk mendapatkan informasi tentang Zoe. Mereka membuat kesepakatan kalau Michael berhasil menemukan Zoe, maka Michael akan bebas. Michael langsung masuk ke tempat itu dan dengan jiwa copetnya dia pun bisa berhasil mendapatkan dompet milik Paul. Aduh! Kemudian Michael memberikan kartu identitas milik Paul kepada Briar dan mereka langsung segera pergi ke rumah Paul. That was intense. Yeah, you did good. Setibanya di sana, neneng Zoe menyerang Michael, tapi akhirnya Briar berhasil melumpuhkan Zoe lalu menginterogasinya agar memberitahu siapa yang telah menyuruhnya untuk membawa bom. Zoe pun terpaksa jujur bahwa dia disuruh oleh kekasihnya, yaitu Jan. Jean. Oh, on est nous, Jean. Briar segera mengabari Tom dan Karen kalau dia telah berhasil menangkap Zoe dan Michael. Kemudian Tom dan Karen meminta agar Briar menyerahkan para tersangka. Tapi ternyata Briar ingin menyelesaikan misi itu sendirian. Find Mason. They're both of me. You what? Dalam perjalanan, Raffi dan Christophe melihat Briar bersama Zoe dan Michael hingga mereka pun langsung menembak. Tapi Briar, Michael, dan Zoe berhasil kabur. Gak lama akhirnya mereka pun sampai di kediaman Jan dan sontak Zoe pun menangis histeris karena mendapati Jan telah tewas dengan kondisi tergantung. Briar mengecek jasad Jan lalu melihat ada tato di tangannya dan dia melihat amplop yang ternyata berisi lencana polisi milik Jan dengan nama Pascal. Di sana Briar memberitahu Zoe kalau selama ini dia telah dimanfaatkan oleh Jan. I mean, when a man is an undercover cop, relationships are not what they seem. So you first met him at a demonstration? Beberapa waktu kemudian, Briar menginformasikan pada Karen kalau pelaku pengeboman adalah polisi pasukan Rapid. Karen merasa kalau ini bukan wewenang CIA dan dia akan menyampaikan informasi itu pada Victor. I don't. Good.
Di sisi lain, Raffi bersama pasukan Rapid berkumpul dan di sana seorang anggota bernama Javier berkata kalau sebaiknya Raffi menghentikan rencana pencurian karena udah terlalu beresiko. Tapi Raffi menjelaskan kalau setiap hari pasukan Rapid harus melindungi kota, tapi pemerintah malah menghamburkan anggaran untuk mendanai hal yang gak berguna. Nanti setelah berhasil mencuri uang kripto, Raffi berjanji akan membawa mereka pergi dari Paris dan hidup dengan bebas. Keesokan harinya, Karen bertemu dengan Victor lalu memberitahu kalau polisi bernama Pascal yang telah merakit bom, hingga sontak Victor pun kaget karena Karen telah mengetahui sejauh itu. Dia merasa akan membahayakan jika Karen terus mencari tahu soal aksi pengeboman tersebut. He was found hanging last night, but he was most likely strangled. Karen berkata kalau dalam kepolisian Prancis terdapat konspirasi dan memberitahu kalau Karen udah menangkap saksi yang mengetahui aksi pengeboman lalu meminta kepada Victor agar menempatkan mereka di tahanan yang aman. Victor pun langsung setuju dan akan memerintahkan timnya menjemput saksi, tapi tiba-tiba You owe me dinner. si tangkurak Victor dengan kejam menembak Karen hingga tewas. Dan setelah itu Victor langsung memerintahkan Raffi agar membawa saksi ke sebuah tempat untuk dieksekusi, lalu memerintahkan membuat seruan agar para demonstran nanti menuju Bank Nasional Perancis. Dis au cinglé où d'avaler. Envoie le dernier message. Beberapa saat kemudian terlihat kalau mobil jemputan udah tiba, kemudian Brayer, Zoe, dan Michael pun langsung masuk. Zoe teringat kalau dia pernah melihat Javier yang sebelumnya masuk ke rumah Jan hingga dia pun memberikan kode pada Brayer. Seketika mereka pun langsung berkelahi dan atas kerjasama yang baik, akhirnya mereka berhasil mengalahkan para oknum polisi itu. Di sisi lain, aksi demonstrasi menjadi semakin keos dan seperti biasa Victor langsung melakukan konferensi pers dan berkata kalau dia menaikkan keamanan ke level maksimum, lalu pasukan Rapid akan memantau lewat udara untuk memastikan keamanan Bank Nasional. Brayer memberi informasi pada Tom kalau Karen gak ada kabar setelah bertemu dengan Victor dan memberitahu kalau anak buah Victor telah menyerangnya. Tapi Tom gak percaya karena Victor adalah seorang kepala intelijen Prancis dan Victor telah melindungi Bank Nasional dengan mengerahkan pasukan Rapid. Where is she? We can't locate her. Brian langsung mengatakan kalau Victor dan pasukan Rapid adalah perampok yang akan mengambil uang di Bank Nasional. Tapi Tom yang batu dan kekeh tetap gak percaya pada omongan Brayer. Sementara itu terlihat kalau pasukan Rapid udah mulai masuk ke dalam gedung bank, kemudian Raffi dan Christophe langsung masuk ke dalam brankas. Mereka pun berhasil mematikan semua kamera pengawas dan akhirnya mereka punya kendali penuh atas uang, batangan emas, dan kripto yang tersimpan dalam brankas. Raffi pun segera memindahkan uang kripto senilai 500 juta euro atau sekitar 8,5 triliun rupiah itu ke dalam sebuah flash disk. Et voilà, c'est simple. Banquier enculé. Dengan nekat Brayer menyamar sebagai anggota Rapid dan berhasil memasuki bank hingga terjadi aksi baku tembak yang sangat epik. Tapi Brayer sangat kewalahan karena harus melawan pasukan Rapid sendirian. Mengetahui kalau Brayer terjebak, sontak Zoe dan Michael pun berusaha masuk ke dalam bank untuk membantu Brayer. Brayer semakin terdesak dan dia hanya punya peluru terakhir untuk melawan pasukan Rapid. Tapi tiba-tiba para demonstran berhasil masuk ke dalam bank. Kemudian Brayer pun langsung pergi ke dalam brankas. Di sana akhirnya Brayer berhasil menemukan Raffi dan Christophe hingga aksi baku tembak pun kembali terjadi. Tapi ternyata Raffi telah berhasil memindahkan seluruh kripto ke dalam sebuah flash disk.
Akhirnya Breyer berhasil menghabisi Christopi dan melihat Christopi berhasil dihabisi, Raffi langsung pergi keluar bank. Tiba-tiba Raffi dihubungi oleh Victor karena gak menjalankan misi sesuai rencana, lalu meminta agar Raffi segera membatalkan misi. Tapi karena semua uang kripto udah berhasil dipindahkan, Raffi meminta agar Victor segera mengeluarkannya dari Prancis, tapi Victor malah menolaknya dan gak mau terlibat. Breyer langsung memerintahkan Michael agar mengambil sebuah flash disk berisi uang kripto di saku salah satu anggota pasukan Rapid, dan atas keahliannya dalam hal copet-mencopet, Michael pun langsung beraksi dan akhirnya berhasil mendapatkan flash disk tersebut. Suasana menjadi sangat menegangkan saat Raffi menyandra Zoe lalu meminta para demonstran agar menunjukkan wajah. Sontak Michael pun berdiri lalu membuka topeng dan terlihat kalau flash disk itu berada di tangannya. Kemudian saat Raffi meminta agar Michael menyerahkan flash disk tersebut, Michael berhasil diselamatkan oleh Breyer, tapi ternyata Michael malah kabur dengan membawa flash disk berisi uang kripto itu. Zoe langsung membangunkan Breyer yang tertembak karena telah membantu Michael. J'ai entendu des trucs. Keesokan harinya, Victor menemui Baba lalu bertanya di manakah Michael, dan Baba menjawab kalau kemungkinan Michael saat ini bertemu dengan orang Turki bernama Ali. Dan benar aja, terlihat Michael akan menemui Ali, tapi ternyata dia malah bertemu dengan Victor dan Michael diberikan paspor dan uang sebesar 100.000 euro untuk ditukarkan dengan flash disk yang berisi uang kripto. Victor pun mengajak Michael berjalan ke suatu tempat, lalu Victor langsung menodongkan pistolnya, tapi ternyata Breyer ada di sana sambil menodongkan pistol pada Victor. Secara gak disangka, Breyer malah menembak Michael dan sontak membuat Victor pun terdiam, lalu akhirnya dia pun ditangkap. Ternyata Baba, Michael, dan Breyer telah bekerja sama untuk menjebak Victor dan Michael telah menggunakan rompi anti peluru. Atas pengakuan Victor tadi saat mengancam Michael, dia pun kini resmi menjadi tersangka utama dan akan segera diadili. Mamam tah Victor. Akhirnya Breyer yang seorang agen CIA dan Michael yang seorang pencopet menjadi pahlawan atas kasus besar ini hingga Tom sangat-sangat memuji mereka. Dan secara gak disangka, Michael meminta pada Breyer agar mau menjadikannya sebagai anggota CIA dan Breyer menjawab, The CIA got anything going? Yeah, you can clean the cars. Tamat. Ada sebuah quotes atau reminder lah, nasihat-nasihat yang berbunyi, jika pengen kaya jangan menjadi aparat. Tahu kan artinya? Ya intinya, jika jadi aparat jangan korupsi dan jangan menyalahgunakan jabatan, karena sejatinya menjadi aparat itu artinya pengabdian. Pengabdian kepada negara dan bangsa. Nah itu dia. Oke bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.